Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022, SMK Negeri 6 Padang menyelenggarakan upacara bendera di halaman sekolah. Momentum HUT RI ke-77 diperingati dengan cara yang unik. Mereka menggelar upacara bendera dengan menggunakan pakaian adat khas dari berbagai daerah oleh para guru dan peserta didik. Di lokasi, tampak sejumlah guru dan para siswa mengenakan busana adat Nusantara, antara lain dari Sumatera Barat, Minang, Melayu, Jawa, bahkan ada juga siswa dan siswi mengenakan busana atau pakaian adat dari daerah timur. Upacara bendera dimulai pada pukul 8 pagi berjalan hikmat dan lancar. Segera dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pemuda upacara memasuki lapangan upacara. Laksanakan. Kepada pembina upacara, hormat dan tegak dan laksanakan. Bendera siap. Kepada sang bendera merah putih, hormat dan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, jadi pandu tanah airku, marilah kita bersatu.
Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Empat. Kerakyatan yang dipimpin dalam permusyawaratan berkelanjutan. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kepala sekolah pada kesempatan ini langsung bertindak sebagai pembina upacara. Dalam amanatnya, Kepala sekolah menyampaikan beberapa poin arahan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Disebutkan perjuangan menggapai kemerdekaan telah tercatat dalam sejarah. Sebagai bangsa Indonesia, kita tidak boleh berhenti bergerak dan melangkah. Riset dan Teknologi pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada 77 tahun yang lalu, dengan penuh keberanian, para pendahulu kita mengumandangkan proklamasi, mengibarkan bendera Samsaka Merah Putih, menyatakan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Lalu terlahirlah Indonesia merdeka. Perjuangan menggapai kemerdekaan telah tercatat dalam sejarah. Kita tidak boleh berhenti bergerak. Pada 77 tahun yang lalu, dengan penuh keberanian, para pendahulu kita mengumandangkan proklamasi. Peringatan detik-detik proklamasi dengan menggunakan pakaian adat merupakan salah satu upaya untuk membangun kebersamaan dan spirit untuk bangkit. Meningkatkan semangat juang, semangat kebangsaan, dan rasa cinta akan negara kesatuan Republik Indonesia. Tahun 2022 bangsa Indonesia memperingati HUT RI ke-77. Dengan semangat, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Untuk itu dari sekarang harus mempersiapkan generasi muda yang terlatih. Didukung dengan pendidikan yang berpihak kepada murid dan memerdekakan guru berkreasi dalam mengajar dengan kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Ini membuktikan bahwa upaya untuk memperluas akses terhadap pendidikan yang berkualitas dapat dilakukan melalui terobosan mekanisme bantuan operasional sekolah dan berbagai program dukungan beasiswa. Untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, pihak sekolah bersama OSIS telah mempersiapkan beberapa kegiatan perlombaan menarik. Di antaranya, Lomba Busana Adat Nusantara, Lomba Pacu Karung, Lomba Tepung Estafet, Lomba Tarik Tambang, Lomba Puisi Kemerdekaan, dan berbagai perlombaan menarik lainnya. Selain selesai kita upacara bendera, kita manfaatkan karena anak-anak berpakaian Nusantara. Kita manfaatkan anak-anak yang berpakaian Nusantara ini SMK Fashion Week. Nah, ini yang lagi tren sekarang. Jadi anak-anak kita ini kita suruh berjalan di catwalk dan kita lombakan tanpa kita siapkan terlebih dahulu. Anak-anak kita sudah bisa melaksanakan kegiatan ini. Setelah itu juga ada lomba-lomba lain seperti tarik tambang, pacu karung, makan kerupuk. Seperti anak-anak, bagaimana anak-anak itu bahagia, itu yang kita buat sekarang. Sebagai pembuka sebelum perlombaan, sekolah juga mengadakan hal yang lagi tren saat ini,
yaitu Fashion Week, yang diberi nama SMK Fashion Week. Benar saja, usai pelaksanaan upacara bendera, semua guru dan siswa berlenggok mengelilingi lapangan upacara dengan mengenakan fashion adat Nusantara, bagaikan seorang model yang lagi memperkenalkan fashion yang digunakan. Hal tersebut membuat suasana semakin cair dan menggambarkan kemeriahan, kekompakan, dan keakraban mewarnai kegiatan hari ini. Dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-77, panitia yang ditunjuk sebagai pelaksana telah mempersiapkan beberapa hari sebelumnya dengan baik dan matang, baik di lapangan maupun di ruangan. Semua bertugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Terlihat semua isi sekolah menyambut dengan baik, mulai dari guru dan semua siswa bersemangat untuk mendaftar sebagai peserta. Iya, tentunya dalam persiapan lomba ini kita lihat dari masing-masing lombanya. Mungkin untuk dari tarik tambang kita memerlukan tali ya kan Kel? Kami memerlukan tali, dan untuk yang pacu karung kami mempersiapkan karung, tentunya harus mempersiapkan dengan matang. Untuk pesertanya, untuk per masing-masing pesertanya itu sudah didata menjelang perlombaan dimulai. Tentunya wali kelas selalu memantau siapa saja yang akan diutus untuk perwakilan kelasnya. Yang dihandle, kalau Chelsea dan Felin itu bertugas sebagai seksi dokumentasi. Per masing-masing panitia dibagi, mungkin ada dari seksi bidang koordinator lapangan tentu menghandle di bagian lapangan, dan untuk kami tentunya selalu foto-foto dan video sebagai arsipan. Pada perlombaan fashion show baju adat Nusantara, para siswa kelas kecantikan sangat antusias mengikutinya. Perwakilan dari masing-masing kelas dari kelas 10 hingga kelas 12, terdata lebih dari 60 orang siswa ambil bagian dalam perlombaan ini. Para siswa diberi kebebasan dalam berkreasi, dalam menentukan busana yang dikenakan, tata rias dan keperluan lainnya, dengan tetap memperhatikan nilai kesopanan dan kearifan lokal. Wakil Kesiswaan Eka Teresia yang bertugas sebagai ketua pelaksana mengatakan, tema peringatan kali ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dengan diadakan acara ini, anak-anak akan mengenal berbagai pakaian adat Nusantara. Di samping itu, melihatkan SMK Negeri 6 merupakan sekolah yang toleransi dengan agama, adat istiadat, dan budaya. Mengenai perlombaan baju adat Nusantara yang dinilai adalah hasil dari pakaian yang dikenakan serasi dan sesuai, ditambah dengan hasil riasan wajah dan aksesoris lainnya. Pada hari ini, di samping kami melaksanakan upacara bendera, kami juga melaksanakan berbagai macam kegiatan perlombaan, seperti perlombaan busana adat Nusantara yang terbaik, kemudian lomba pacu karung, lomba tepung estafet, lomba tarik tambang, lomba puisi kemerdekaan. Mengangkat acara ini karena kita temanya Bhinneka Tunggal Ika. Dengan adanya acara ini, anak-anak akan mengenal pakaian-pakaian adat dari berbagai macam Nusantara. Di samping itu juga nampak di sini bahwa kami adalah sekolah yang sangat toleransi dengan berbagai macam agama, adat istiadat, dan budaya. Semua peserta dari kelas 10, 11, dan 12. Tetapi untuk di lapangan upacara, karena kami itu tidak memenuhi, tempat kita hanya kapasitas 500 orang, jadi kita prioritaskan kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 mewakili 10 orang per setiap kelasnya. Busana yang diperlombakan pada hari ini adalah bagaimana siswa itu bisa menampilkan busana tapi dengan hasil riasan mereka sendiri. Karena sekolah kita ini adalah sekolah juga pariwisata jurusan kecantikan, mereka bisa menghias diri sendiri dan juga menghias teman-temannya yang lain dengan variasi
dan gaya mereka sendiri dengan style mereka sendiri, fashion masing-masing. Penilaiannya kita lihat dari bagaimana anak tadi mulainya mereka memakaikan busana adatnya. Kemudian yang keduanya bagaimana mereka make up diri sendiri, bagaimana mereka make upkan teman-temannya. Itu ada penilaiannya. Jadi di sini ada juga unsur kolaborasi dan kerjasama antara guru dan siswa. Harapan saya sebagai ketua pelaksana dengan adanya peringatan HUT RI yang ke-77 ini, jiwa dan semangat nasionalisme dan cinta tanah air anak-anak kita semakin melekat pada dirinya, terutama siswa SMK Negeri 6 yang sudah ini tahun ketiga tidak melaksanakan upacara bendera dan kegiatan seperti ini. Kita berkolaborasi menciptakan hubungan yang harmonis antara guru dengan siswa dengan berbagai macam perlombaan. Fani, salah seorang siswi dari jurusan pariwisata kelas kecantikan menyatakan senang bersekolah di SMK Negeri 6 Padang. Karena selain sarana dan fasilitas yang lengkap, juga didukung dengan tenaga pengajar yang baik. Siswi kelas 10 kecantikan 2 ini mengaku sangat menyukai ekstrakurikuler tari. Terkait kegiatan yang diadakan kali ini, menurutnya sangat bagus. Sebagai duta pariwisata nanti, bisa mengenali budaya dan adat Nusantara, dan yang paling penting, dapat memberi manfaat bagi diri sendiri. Perkenalkan, nama saya Kaisha Irfani, saya dari kelas 10 kecantikan 2. Saya sangat bahagia di sekolah di favorit saya SMK Negeri 6 Padang. Saya ingin menunjukkan adat istiadat Minangkabau dengan pakaian saya bundo kandang dan tingkulua. Dan saya ingin memajukan adat istiadat saya dengan pakaian saya ini. Basiba, kurung basiba dengan tingkulua. Kemeriahan di lapangan tidak kalah serunya. Terlihat semuanya bersuka cita dengan perlombaan yang membutuhkan kekompakan dan kesabaran, seperti lomba tepung estafet, pacu karung, dan tarik tambang. Momen ini menggambarkan pentingnya makna persatuan dan kesatuan, kekompakan atau kebersamaan serta kesabaran dalam mencapai sebuah tujuan. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 6 Padang Sri Wirdani mengatakan, pada rangkaian peringatan HUT RI ke-77 tahun 2022 ini, selain melaksanakan upacara bendera mengenakan pakaian adat juga diisi dengan berbagai kegiatan menarik lainnya. Selain itu, Sri Wirdani juga menjelaskan terkait penerapan kurikulum merdeka sesuai yang dicanangkan oleh Kemendikbudtek RI. Di SMK Negeri 6 Padang telah lama memulai sistem pembelajaran ini karena kurikulum ini sangat bagus, yakni pendidikan yang berpihak kepada murid dan memerdekakan guru berkreasi dalam mengajar dengan kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Di sini anak-anak diberikan kemerdekaan dalam membuat sebuah proyek, di mana proyek yang akan dibuat tersebut melibatkan banyak mata pelajaran. Dengan begitu diharapkan akan membentuk kompetensi anak. Dengan artian, satu proyek yang dikerjakan bisa melibatkan banyak guru mata pelajaran. Mulai dari guru bahasa Indonesia, di sini guru akan menjelaskan bagaimana nantinya mereka bisa mempresentasikan apa yang dikerjakan. Sedangkan untuk perencanaan, di sini dibutuhkan bimbingan dari guru matematik dan ekonomi. Terkait hitungan anggaran yang diperlukan, kemudian peran guru agama juga dibutuhkan. Misalkan proyek yang dibuat berupa kuliner atau makanan. Khusus yang beragama muslim penting bagi mereka untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan halal. Alhamdulillah di SMK Negeri 6 Padang ini kita memperingati 17 Agustus yaitu dengan melaksanakan upacara bersama. Seluruh peserta upacara baik siswa, guru memakai pakaian adat nasional dan beragam. Masing-masing kita itu berbeda. Ini mencerminkan SMK Negeri 6 ini adalah sekolah yang toleran. Dan dengan kita berpakaian beragam ini, anak-anak akan mencintai Indonesia ini dengan beragam, itu indah sekali. Dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. 2 tahun ini negara kita ditempa oleh pandemi.
Moga-moga kedepannya negara kita pulih lebih cepat, makin lebih kuat, karena alhamdulillah seluruh aktivitas sudah berjalan hampir seperti biasanya. Moga-moga bangkit ekonomi Indonesia ini lebih kuat, apalagi di bidang pendidikan. Anak-anak sudah PBM sudah tatap muka dan akan pulih negara ini lebih cepat. Kita SMK Negeri 6 Padang salah satunya sekolah pusat keunggulan yang sudah dahulu memakai kurikulum Merdeka. Di sini anak-anak itu diberikan memang kemerdekaan, kebebasan, dan anak-anak bahagia dalam membuat sebuah proyek. Sebuah proyek itu akan terlibat banyak mapel, sehingga muncullah satu proyek itu. Dengan kebersamaan itu akan membentuk kompetensi anak. Ini yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi anak contohnya siswa kuliner itu membuat sebuah proyek. Itu banyak mapel yang terhimpun di sana, banyak guru untuk sebuah proyek itu. Jadi guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia nanti akan mengajari bagaimana anak-anak ini berbahasa yang baik, menjelaskan kepada orang lain apa yang dibuatnya dan bagaimana dia mungkin menjualnya. Kalau guru agama, bagaimana anak-anak ini apa yang dibuat ini, kalau untuk yang beragama Islam mungkin halal, itu penting. Guru matematik, apa yang dibuat anak itu dia bisa merencanakan, dia bisa menghitung, untung ruginya dia bisa menghitung. Guru bahasa Inggris, anak-anak ini bisa mempromosikan tidak hanya dengan bahasa Indonesia, dia juga bisa mempromosikan dengan bahasa Inggris. Kira-kira seperti itulah sebuah proyek ini. Harapan kita sesuai dengan motonya tadi, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat itu. Mudah-mudahan memang negara ini pulih lebih cepat. Dengan tidak adanya COVID-19 ini, seluruh warga negara Indonesia ini pulih, bisa beraktivitas dan bisa bangkit dari segala hal.